sebenarnya yang menjadi substansi atau yang menjadi kegelisahan yang memicu saya merencanakan penelitian disertasi terkait dengan mendorong simetrisitas antara sistem pemilihan pejabat dengan sistem akuntabilitas itu karena selama ini praktek kita itu nggak match, nggak simetris itu. Dan padahal upaya untuk membangun simetrisitas itu sebenarnya sudah dimulai. Kalau kita lihat di proposal penelitian saya itu saya sudah mencoba melihat bagaimana sistem pemilihan dihubungkan dengan sistem perencanaan pembangunan dan dihubungkan dengan sistem akuntabilitas. Ketika sistem pemilihan dihubungkan dengan sistem perencanaan pembangunan, ini sebenarnya sudah match, sudah simetris. Kenapa? Karena dalam sistem perencanaan pembangunan itu di undang-undang maupun di PP-nya itu diatur secara jelas bahwasannya janji kampanye kepala daerah itu menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah. Jadi tidak hanya janji kampanye kepala daerah tapi juga janji kampanye presiden. Jadi di sini meskipun kita mengenal rezim long term strategic planning RPJMN, RPJMD, RPJPN, RPJPD, tetapi juga ada RPJM yang itu menjadi ruang intervensi pemimpin eksekutif yang di dalam proses elektorasi itu dia menyajikan janji kampanye. Ini dalam sistem perencanaan pembangunan sudah dimasukkan. Tetapi ini terputus ketika kita bicarakan di sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas nggak memasukkan secara detail pengaturan tentang bagaimana hubungan antara janji kampanye dengan sistem pemilihan dengan sistem akuntabilitas. Jadi sampai sekarang sistem akuntabilitasnya menurut saya diagonal accountability system, tapi tidak bisa juga disebut accountability system karena kalau kita merujuk pada teori akuntabilitas itu harus ada salah satu unsurnya itu adalah reward and punishment atau sanksi. Ya, itu yang sanksi itu yang di sistem kita belum begitu jelas. Ada sanksi untuk kepala daerah itu sanksi dari pemerintah pusat, tetapi sanksi itu tidak bisa muncul dari pihak yang memberikan mandat, pihak yang memilih. Nah, apakah kesimetrian itu bisa dibangun dan apakah ada modelnya? Itu sebenarnya ada role model di beberapa negara lain. Jadi kalau kita lihat misalnya yang paling gampang ya di Amerika di beberapa negara bagian itu ya. Itu ada sistem recall oleh konstituen. Jadi Gubernur Arnold Schwarzenegger itu dia terpilih sebagai hasil pemilu recall menggantikan Gubernur Davis, dan Gubernur Davis di recall melalui pemilu karena dia gagal memenuhi janji kampanyenya. Itu. Memang kemudian perdebatannya nanti akan menjadi sangat panjang di situ. Bagaimana mengukur janji kampanye dan bagaimana menjadikan janji kampanye ini sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Itu menjadi pertanyaan berikutnya sebenarnya. Karena kalau kita lihat karakter janji kampanye di Indonesia, ini hampir semua calon kan sama. Kita nggak bisa membedakan lah janji kampanye antar masing-masing calon. Semuanya bicara normatif, semua bicara ideal, nggak ada yang bicara konkret. Bagaimana menjadikan itu sebagai tolok ukur penilaian. Nah, saya kira ini nanti menjadi proses. Karena sebenarnya maksud saya menjadi proses yang harus kita jalani. Karena sebenarnya partai politik kita atau terutama partai politik kita lah ya, atau kandidat-kandidat kita itu sekarang ini kan mengalami krisis ini ya, krisis identitas, krisis ideologi gitu. Jadi masing-masing tidak bisa mendefinisikan ideologi politik masing-masing sehingga dampaknya ketika mereka berkampanye ya tidak bisa menyajikan pilihan-pilihan kebijakan yang konkret. Semuanya bicara anti korupsi, semua bicara anti asing, semua bicara berdikari, tetapi tidak ada yang konkret memberikan
arah atau apa namanya direction yang sangat terukur selama 5 tahun akan mencapai apa kayak gitu. Itu nggak bisa lah.